Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di pertemuan ketiga, bab kekongruenan dan kesebangunan bangun datar, kita langsung bahas ke menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar sebangun. Kan kalau misalnya kemarin kita masih menentukan apakah dua bangun datar tersebut adalah yang sebangun atau enggak. Nah, kalau sekarang itu kita akan menentukan dua bangun panjang sisi atau besar sudutnya dari dua bangun datar yang sebangun. Jadi kita udah tahu kalau misalnya dua bangun datar ini tuh sama-sama sebangun, cuman panjang dan besar sudutnya itu ada yang belum diketahui. Nah, untuk bahasnya kita langsung bahas aja. Oke, ini contoh soal yang pertama. Ada dua buah bangun trapesium, bangun ABCD dan bangun EFGH, di mana di sini sudah ada keterangan bahwa bangun ABCD dan EFGH itu sebangun. Nah, di sini panjang EF-nya kita nggak diketahui, tapi yang kita ketahui adalah panjang sisi EH itu 15 cm, panjang sisi FG itu 24 cm, sudut G-nya di sini X kuadrat, dan sisi dan sudut H-nya itu yang ini. Nah, dan di sini juga yang diketahui ada sisi AD-nya 20 cm, sisi AB-nya itu 16 cm, sudut C-nya 23 derajat, sudut D-nya Y derajat, dan kita nggak diketahui panjang BC-nya berapa. Soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan nilai X, Y, dan Z. Di sini tuh X, Y, Z itu sebagai sudutnya ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu dari, nah, kuadrat itu ada di sudut G, dan kita ingat ya kalau misalnya namanya dua bangun datar yang sebangun itu memiliki besar sudut yang sama. Nah, sudut G ini kan bersesuaian dengan sudut C. Nah, di sini sudut C-nya diketahui kalau sudut C-nya itu adalah 23 derajat. Nah, berarti X derajatnya itu adalah 23 derajat. Terus yang kedua, sekarang adalah besar sudut Y. Y derajat itu adalah sudut D ya. Nah, karena di sini sudut D itu bersesuaian dengan sudut H, sedangkan sudut H juga kita belum diketahui besar sudutnya berapa, cuma ada Z derajat aja. Nah, kita balik lagi ke materi kelas 1 SMP tentang besar sudut yang bersesuaian. Nah, untuk besar sudut D di sini kan ya derajat. Itu berkesesuaian dengan sudut H. Tapi sayangnya di sini sudut H-nya itu kita masih belum tahu besar sudutnya berapa. Nah, jadi kita akan memanfaatkan salah satu sifat garis, yaitu saling berpelurus. Nah, di sini tuh sudut D dan sudut C itu saling berpelurus. Jadi kalau misalnya kalian ingat itu pelajaran kelas 7, nah yang seperti ini, yang kalau misalnya sudut yang ini itu kan sama besar dengan sudut yang sebelah sini. Nah, kalau ada sudut sebelah sini dan sudut sebelah sini, dia memiliki salah satu sifat itu tuh adalah sudut yang saling berpelurus. Artinya sudut yang ini tambah sudut yang ini itu jumlahnya 180 derajat. Di sudut ini ditambahin sudut ini itu jumlahnya 180 derajat. Nah, kita akan memakai sifat yang ini itu di yang ini, di perihal ini. Jadi ya derajat itu sama dengan sudut D. Sudut D itu sama dengan, nah jadi kalau sudut D ditambahin sudut C itu kan 180, berarti tinggal kita kurangin aja 180 derajat dikurangi sudut C. 180 derajat dikurangi 23 derajat. Berarti besar sudutnya itu 180 derajat dikurangi 23 derajat itu adalah 157 derajat. Nah, berarti besar ya derajatnya itu adalah 157 derajat. Nah, sekarang yang kedua itu adalah Z derajat, ya kan? Nah, tadi karena Z derajat itu sama dengan sudut H, ya kan?
karena Z derajat itu sama dengan sudut H, dan sudut H ini berkesesuaian dengan sudut D, ya kan? Berarti sudut H juga besarnya sama kayak sudut D. Sudut D itu tadi besarnya itu 157 derajat. Nah, ini untuk menentukan sudutnya. Sekarang kita akan menentukan panjang sisi yang tidak diketahui ya. Di sini. Nah, untuk soal yang kedua, yang ditanya adalah panjang sisi EF, BC, dan GH. Nah, yang pertama-tama kalian tentukan dulu sisi-sisi yang berkesesuaian. Misalnya di sini ada sisi EF, itu kan berkesesuaiannya dengan sisi AB, ya kan? Terus sisi yang FG itu berkesesuaian dengan sisi yang BC. Terus begitu sisi yang ini ya, dari EF, FG, terus GH, sisi yang GH itu berkesesuaian dengan sisi CD, dan yang terakhir sisi EH itu berkesesuaian dengan sisi AD. Nah, kalau kalian sudah menentukan sisi-sisi yang berkesesuaian, baru kalian bisa coba jawab ke soalnya. Jadi, yang pertama itu sisi yang EF dulu ya. Nah, kan di sini itu EF yang sebelah ini kan, ada gambar EF ya. Nah, tapi kalian coba perhatiin deh, EF-nya itu kan kita diminta dicari ya, kita masih nggak tahu berapa. Terus itu ada sisi AB-nya kita udah tahu di sini ada 16. Terus di sini sisi FG itu ada di sini 24, tapi BC-nya kita nggak tahu. Terus sisi GH, nah sisi GH itu kita juga nggak tahu, dan sisi CD-nya juga nggak tahu. Terus sisi EH itu ada 15, dan sisi AD itu juga 20. Nah, kita jadi kan udah belajar di kelas 7 itu ada perbandingan senilai kan. Nah, jadi kita akan menghitung dengan menggunakan cara penggunaan perbandingan senilai. Nah, jadi untuk kalian nyari EF ini, kalian bandingin sama sisi EH per AD. Nah, jadi di sini EF per AB, karena dia perbandingannya itu senilai, jadi sama dengan EH per AD, ya kan? Nah, karena di sini tuh EH per AD itu adalah 15 per 20, nah bisa kalian sederhanain dulu. Jadi ini bagi 5, jadi 3 per 4. Bisa disederhanain dulu. Bisa juga kalau misalnya emang kalian mau langsung 15 per 20 juga boleh sebenarnya. Nah, di sini Ibu pakai cara yang 15 per 20 aja ya. Tapi nanti juga caranya sama aja sebenarnya. Nah, jadi karena F ini kita nggak tahu, kalian tulis aja jadi X per panjang AB. Panjang AB-nya itu di sini 16 sama dengan EH-nya itu dari 15 per 20. Nah, setelah itu dikali silang. Kali silang. Jadi X dikali 20, terus begitu 16 kali 15. Jadi 20X sama dengan 16 dikali 15. Nah, setelah itu 20X sama dengan 16 kali 15. Nah, ini itu 240, berarti X-nya sama dengan 240 dibagi 20, berarti
12 cm ya. Nah, panjang F ini adalah 12 cm. Terus sekarang kita cari sisi BC. Nah, BC itu ada di sini kan. Nah, berarti kalian pakai perbandingan yang sama. Kurang lebih kayak tadi ya. Di sebelah sini aja kali ya. Sisi BC. Nah, di sini kan FG-nya di atas ya. Berarti nah, FG per BC itu sama aja kayak EH per AD. FG-nya itu tadi 20, FG itu 24. Berarti di sini juga tulisnya 24 per X. EH-nya itu tadi 15 ya. 15 per AD-nya itu 20. Sama kayak tadi, tinggal kalian kali silang aja. 15 kali X itu berarti 15X. Terus 24-nya dikali 20. Jadi 15X sama dengan 24 kali 2 itu 48, berarti 480. Nah, sekarang kalian bagi. Jadi X-nya sama dengan 480 dibagi 15. Tinggal kalian bagi kurung, 480 dibagi 15, 3, 45, 30, 2, 15, 30, 0, berarti 32. Jadi panjang X-nya adalah 32 cm. Atau panjang BC. Gitu. Sekarang yang terakhir itu sisi GH. Pakai perbandingan yang ini berarti ya, GH per CD. Boleh. Nah, untuk yang ketiga itu adalah sisi GH. Nah, karena GH di sini dan juga di sini GH-nya nggak ada, ya kan dicari, dan sedangkan panjang CD juga tidak diketahui. Nah, jadi ini nanti akan nyambungnya ke teorem Pythagoras. Nah, untuk bahas sisi GH, Ibu keep dulu. Nanti Ibu sekalian bahasnya di pas kesebangunan 2 buah bangun segitiga aja, biar sekalian ya. Jadi nanti nyambung biar nggak usah dijelasin berkali-kali. Nah, untuk materi hari ini sampai sini aja dulu. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Kita bahas materi 2 bangun datar yang sebangun di bagian yang segitiganya. Jadi 2 buah segitiga yang saling sebangun. Sampai sini dulu, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.